Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maheswara, NIM 2511061. Saya dari IFB 1J. Kali ini saya akan em, membawakan presentasi tentang kalimat efektif, kejelasan, keringkasan, kesepadanan. Oke, mari kita lanjut. Pengantar kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mampu menyampaikan gagasan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami pembaca atau pendengar. Dalam komunikasi akademik, profesional maupun formal, kalimat efektif menjadi syarat penting agar pesan tidak menimbulkan makna ganda atau kesalahan interpretasi. Kalimat efektif harus memenuhi unsur logika, struktur bahasa yang benar, serta pemilihan kata yang tepat sehingga tidak hanya enak dibaca tetapi juga informatif. Tiga aspek utama yang menjadi dasar pembentukan kalimat efektif adalah kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan. Ketiganya berfungsi memastikan kalimat memiliki struktur yang benar, tetap hemat kata, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara bagian subjek, predikat, serta keterangan. Pemahaman konsep ini sangat penting bagi setiap penulis maupun pembicara agar mampu menghasilkan komunikasi yang efektif dan profesional. Pentingnya kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif sangat penting untuk menjaga kualitas komunikasi, terutama dalam konteks akademik, administratif, dan profesional. Kalimat yang tidak efektif sering menyebabkan pesan menjadi bertele-tele, membingungkan, atau bahkan menimbulkan makna ganda. Dengan menerapkan prinsip kejelasan, keringkasan, serta kesepadanan, penutur dan dapat menyampaikan gagasan secara lebih mudah dipahami. Kalimat efektif membantu pembaca menangkap inti informasi tanpa harus menebak maksud penulis. Selain itu, kalimat efektif meningkatkan kredibilitas penulis karena menunjukkan ketelitian, kecermatan bahasa, serta kemampuan menyusun gagasan secara logis. Dalam pembelajaran, penelitian, laporan, atau presentasi, kalimat efektif menjadi kunci agar materi yang disampaikan benar-benar diterima dengan tepat. Dengan demikian, kalimat efektif bukan hanya aturan bahasa, tetapi juga alat penting dalam membangun komunikasi profesional. Pengertian kejelasan dalam kalimat. Kejelasan adalah kemampuan kalimat untuk menyampaikan makna secara langsung dan tidak menimbulkan keraguan. Kalimat yang jelas memiliki struktur lengkap, pemilihan kata tepat, dan hubungan antar struktur yang tidak membingungkan. Kejelasan erat kaitannya dengan penggunaan kata baku, susunan subjek predik yang jelas, serta penggunaan kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas. Jika kalimat tidak jelas, pembaca akan mengalami kesulitan memahami maksud, sehingga pesan dapat ditafsirkan secara salah. Contoh kalimat jelas, mahasiswa menyerahkan laporan penelitian pada dosen pembimbing. Pihak sekolah mengumumkan perubahan jadwal ujian. Contoh yang tidak jelas, dia melihat guru memakai kacamata. Kami membahas tugas di ruang kelas. Cara menciptakan kejelasan kalimat. Untuk menciptakan kejelasan, penulis harus memastikan struktur kalimat mengikuti pola subjek, predikat, objek, keterangan. Penggunaan kata ganti harus jelas sehingga tidak memunculkan pertanyaan siapa yang dimaksud. Pemilihan kata juga harus tepat, menghindar istilah ambigu atau istilah yang memiliki lebih dari satu makna. Kejelasan dapat dicapai melalui pemakaian ejaan yang benar, tanda baca yang sesuai, dan kalimat yang tidak terlalu panjang tanpa alasan. Penulis juga perlu menghindari penyisipan frasa yang tidak perlu karena dapat mengganggu alur logis kalimat. Jika diperlukan informasi tambahan, dapat dipisahkan menjadi dua kalimat agar makna menjadi lebih mudah dipahami. Contoh perbaikan yang tidak jelas, ketua meminta sekretaris mengikuti rapat gurunya. Yang jelas itu, ketua meminta sekretaris mengikuti rapat bersama para guru. Keringkasan adalah kemampuan pengertian keringkasan. Keringkasan adalah kemampuan kalimat untuk menyampaikan gagasan secara hemat,
kata tanpa mengurangi makna penting di dalamnya. Kalimat yang ringkas, tidak bertele-tele, dan tidak mengulang informasi yang sama. Keringkasan bukan berarti kalimat harus pendek, tetapi setiap kata yang digunakan harus memiliki fungsi dan kontribusi terhadap makna keseluruhan. Kalimat yang terlalu panjang dengan banyak kata mubazir dapat menurunkan efektivitas dan memperlambat pemahaman pembaca. Oleh karena itu, penulis harus menghindari frasa ganda, kata-kata berulang, atau penjelasan yang sebenarnya sudah jelas dari konteks. Contoh kalimat ringkas, rapat dimulai pukul 8. Mahasiswa mengumpulkan tugas secara daring. Contoh yang tidak ringkas, rapat akan dilaksanakan pada pukul jam 8. Cara membuat kalimat ringkas. Keringkasan dapat dicapai dengan cara menghilangkan kata mubazir, menghindari frasa berulang, dan mengganti frasa panjang dengan istilah yang lebih tepat. Penulisan juga perlu memastikan bahwa setiap kata memiliki fungsi. Jika terdapat dua kata atau lebih kata yang memiliki makna sama, pilih salah satu yang paling sesuai. Penggunaan kata baku dan padat dapat membantu mempercepat pemahaman pembaca. Selain itu, hindari penggunaan kata penghubung yang tidak diperlukan atau menjadikan kalimat terlalu panjang dan rumit. Jika suatu penjelasan dirasa terlalu kompleks, pecahlah kalimat menjadi dua agar lebih mudah dipahami. Contoh perbaikan yang tidak ringkas, ia membuat laporan yang pada akhirnya kemudian dikumpulkan. Yang ringkasnya, ia membuat dan mengumpulkan laporan. Pengertian kesepadanan. Kesepadanan adalah kelarasan hubungan antara subjek, predikat, dan unsur lain dari kalimat. Kesepadanan memastikan bahwa subjek tidak hilang, predikat tidak rancu, dan hubungan makna antar unsur tidak menimbulkan ketimpangan. Kalimat yang tidak sepadan seringkali terlihat ketika predikat tidak sesuai dengan subjek atau keterangan tidak mendukung keseluruhan makna. Kesepadanan juga terkait dengan keseimbangan antara gagasan utama dan penjelas tambahan sehingga makna kalimat tetap fokus. Contoh tidak sepadan, untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kerjasama, subjeknya hilang. Masalah itu diharapkan dapat segera diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Contoh yang sepadan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah memerlukan kerjasama. Cara mencapai kesepadanan kalimat. Kesepadanan dapat dicapai dengan memastikan subjek dan predikat terlihat jelas serta memiliki hubungan yang logis. Penulis harus menghindari kalimat berstruktur pasif yang tidak menyebutkan pelaku karena dapat menimbulkan ketidakjelasan. Selain itu, penulis perlu memastikan bahwa keterangan yang ditambahkan benar-benar mendukung makna utama dan tidak menimbulkan ambiguitas. Jika kalimat memuat lebih dari satu gagasan, penulis perlu memisahkannya agar struktur tetap seimbang. Kesepadanan juga dapat diperbaiki dengan penggunaan konjungsi yang tepat dan tidak berlebihan. Contoh list. Contoh perbaikannya, tidak sepadan terkait permasalahan itu diharapkan segera ada solusi. Yang sepadan itu kami berharap segera ada solusi terkait permasalahan itu. Hubungan kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan. Ketiga unsur kalimat efektif kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan berhubungan erat dan saling melengkapi. Kejelasan memastikan bahwa makna tepat, keringkasan membuat kalimat efisien, dan kesepadanan menjamin struktur kalimat tidak rancu. Jika salah satu unsur tidak memenuhi kalimat, dapat menjadikan membingungkan atau tidak efektif. Sebuah kalimat mungkin jelas tetapi tidak sepadan, atau sepadan tetapi terlalu panjang sehingga tidak ringkas. Oleh karena itu, penulis harus memadukan ketiganya dalam setiap kalimat agar komunikasi menjadi lebih sistematis, mudah diikuti, dan tepat sasaran. Contoh, jelas, ringkas, dan sepadan. Mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang kurang efektif, tugas yang dimaksud oleh dosen itu kemudian mahasiswa harus segera mengumpulkannya. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Perbandingan antara kalimat efektif dan tidak efektif membantu memahami bagaimana penerapan ketiga aspek utama kalimat efektif.
Kalimat tidak efektif biasanya memiliki kata berlebihan atau struktur tidak jelas dan informasi yang tidak seimbang. Sebaliknya, kalimat efektif mudah dipahami dan tidak menimbulkan pertanyaan tambahan. Analisis contoh konkretnya dapat membantu penulis memeriksa ulang tulisannya sendiri. Contoh tidak efektif, yang pertama, pada waktu yang bersamaan kami secara bersama-sama melakukan rapat penting. Yang kedua, karena hujan deras sehingga acara ditunda. Dan contoh kalimat efektif, yang pertama itu pada waktu yang sama kami melakukan rapat penting. Yang kedua, karena hujan deras acara ditunda. Strategi menghasilkan kalimat efektif. Agar mampu menghasilkan kalimat efektif, penulis harus memiliki kebiasaan membaca dan menulis secara berkelanjutan, menggunakan KBBI dan PUEP-B sebagai rujukan sangat membantu memastikan kejelasan dan kebenaran ejaan. Selain itu, penulis perlu melatih kemampuan menyusun informasi secara logis sebelum dituangkan ke dalam kalimat. Penggunaan kalimat aktif lebih dianjurkan karena dapat membuat subjek dan pelaku tampak jelas. Penting juga membuat draft tulisan dan melakukan penyutingan ulang untuk menemukan kalimat yang kurang jelas, terlalu panjang, atau tidak sepadan. Strategi utamanya, susun gagasan sebelum menulis, gunakan kalimat aktif, hindari kata mubazir, dan gunakan rujukan resmi. Kesimpulannya, kalimat efektif terdiri atas 3 unsur penting: kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan. Ketiganya memastikan kalimat dapat menyampaikan pesan secara tepat, padat, dan logis. Kejelasan membantu menghindari ambiguitas, keringkasan menghindari pemborosan kata, dan kesepadanan menjamin struktur kalimat tetap seimbang. Pemahaman ketiga konsep ini sangat penting untuk berbagai konteks komunikasi, terutama tulisan ilmiah, laporan resmi, dan presentasi. Dengan menggunakan kalimat efektif, penulis tidak hanya meningkatkan kualitas tulisannya, tetapi juga menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik dan profesional. Penerapan kalimat efektif adalah keterampilan yang bisa dilatih melalui membaca, menulis, dan menyuting secara konsisten. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.